kepada Tuhan di dalam doa. Terima kasih Bapa di surga, malam hari ini kembali oleh kemurahan kasih-Mu, kebaikan-Mu, kami anak-anak-Mu ada lagi di dalam kelas ini. Beda-beda Tuhan pertemukan kami di sini. Terima kasih, kami percaya kami semua pasti diberkati di dalam kelas ini. Karena Engkau sudah menyediakan bagi kami berkat yang terbaik bagi kami. Di dalam firman-Mu, kami pasti mendapatkan itu. Kami pasti dipuaskan. Kami pasti mendapatkan kelegaan. Terima kasih Bapa. Roh Kudus mengurapi kami semua. Lawat menjamah kami, penuhi kami, urapi dengan urapan yang baru. Terima kasih. Semua perangkat yang kami gunakan, juga jaringan internet di tempat kami masing-masing, Bapak berkati, sehingga semuanya stabil, normal, berfungsi dengan baik, dengan maksimal. Terima kasih Bapak. Segala pujian, syukur, hormat hanya bagi-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, kita akan lanjutkan ya. Malam hari ini kita sampai di Injil Matius pasal 17. Benar? Iya, Bu. Oke. Injil Matius pasal 17. Ikutin ya. Tuhan Yesus dimuliakan di atas gunung. 6 hari kemudian Tuhan Yesus membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes saudaranya, dan bersama-sama dengan mereka Tuhan Yesus naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendiri saja. Ya. Jadi Tuhan Yesus membawa berapa orang muridnya? 3 orang. Siapa? Siapa 3 orang itu? Petrus, dan Yohanes. Betul ya. Mereka naik ke sebuah gunung yang tinggi. Dicatat di sini, di situ mereka sendiri saja. Jadi mereka cuman berempat saja. Ya. Tidak ada yang lain. Tidak ada yang lain. Ya. Nah, pertanyaannya muncul di sini. Kenapa Tuhan Yesus harus naik ke atas gunung? Ya. Kenapa dia cuma bawa 3 orang muridnya? Ada yang tahu nggak kenapa dia cuma bawa 3 orang murid? Halo? Tidak, Bu. Ada yang tahu nggak kenapa dia harus naik di atas gunung? Ini penting ini. Di sini ini nih. Jadi kalau ayat-ayat firman Tuhan itu, ya, ada yang tersurat, ada yang tersirat. Kalau yang tersurat, ya memang cuma seperti itu, yang tertulis itu ya seperti itu dia. Tapi kalau yang dibilang yang tersirat, ada makna-makna rohani di dalamnya. Ada yang tersirat, ada yang dimaksudkan di situ. Ya, jadi kita harus melihat judul perikop ini. Apa judulnya? Tuhan Yesus dimuliakan di atas gunung. Jadi di atas gunung itu Tuhan Yesus akan dipermuliakan. Nih, jadi 3 orang ini, murid-muridnya ini adalah saksi, dijadikan saksi oleh Tuhan Yesus untuk peristiwa itu. Peristiwa Tuhan Yesus
dipermuliakan di sana nanti, di gunung itu. Bisa nangkap sampai di sini? Ya. Bisa. Nah, untuk melihat, suatu peristiwa itu, ya, suatu peristiwa, ya, membutuhkan minimal berapa orang saksi supaya dianggap sah? 2 atau 3, ya, 2 atau 3 saksi, ya. Nah, jadi ini, ya, ini maksudnya kenapa Tuhan Yesus membawa 3 orang muridnya ini, sehubungan dengan peristiwa yang akan terjadi di atas gunung tersebut. Nah, jadi itu poinnya ya. Kenapa cuma dibawa 3 orang? Kenapa nggak semuanya aja? Kenapa nggak dibawa 12 orang aja ke sana? Gitu kan? Salam Ibu. Nah, Salam. Shalom, Ya, shalom. mati Jadi, iya. Menanggap ya? Kenapa cuma 3 orang yang dibawa ya? Halo? Iya, nangkap. Yang lain? Iya, Bu. Oke. Nah, yang pertanyaan yang kedua, kenapa ke atas gunung? Nah, ini nih. Ya, kenapa ke atas gunung? Kenapa harus ke atas gunung? Nah, seperti menjadi kebiasaan atau katakanlah kebiasaan atau merupakan suatu kebiasaan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Kalau dia mau bertemu dengan Bapaknya, dia pasti pergi ke tempat yang sepi, menyingkir dari keramaian, gitu ya. Nah, dia pergi ke sebuah taman. Nah, sekarang dia kenapa pergi ke sebuah gunung yang tinggi? Ya. Nah, ini adalah karena dia tidak ingin, ya, apa yang akan terjadi nanti, ya, di atas gunung itu disaksikan oleh banyak orang. Bahwa dia akan dimuliakan. Dia nggak mau. Nah, ini memperlihatkan juga kerendahan hati seorang Tuhan Yesus. Dia nggak ingin, dia nggak mau pamer gitu ya. Nah, berbicara tentang gunung yang tinggi, kenapa memilih gunung gitu ya? Kenapa? Ini sangat erat dengan hal-hal yang dikatakan di dalam bagian lain dari Alkitab ini, ya. Seperti dalam Wahyu pasal 4 ayat 1 dikatakan seperti ini ya. Kemudian daripada itu aku melihat sesungguhnya sebuah pintu terbuka di sorga, dan suara yang dahulu yang telah kudengar berkata kepadaku seperti bunyi sangkakala, katanya, naiklah kemari dan aku akan menunjukkan kepadamu apa yang harus terjadi sesudah ini. Nah, jadi untuk mencari perkara-perkara yang di atas, ya, maka kita harus naik ke atas. Perkara-perkara di atas itu berbicara perkara-perkara kerajaan sorga. Amin, adik-adik. Amin. Ya. Amin. Jadi gunung itu merupakan tempat yang luhur, yang tinggi.
ya. Tempat yang luhur, yang tinggi, yang mengatasi hal-hal lain di bawahnya. Ya kan? Nah, kita bisa memperhatikan bahwa orang-orang yang ingin mempunyai persekutuan dengan Tuhan, dengan Allah, ya, yang ingin hidupnya diubahkan, ya, mereka tidak hanya menarik diri, tetapi maksudnya mereka tidak hanya menarik diri dari kesibukan dunia ini, namun mereka harus mendaki. Nah, ini kata-kata kiasan ya. Mendaki, kan perkara-perkara di atas. Mendaki, apalagi itu? Mengangkat hati, benar nggak? Ya? Iya, Bu. Kan ada pujiannya kan? Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu, saat ku sembah Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Untuk mendapatkan perkara-perkara di atas. Ya. Jadi itu ya, kenapa dia naik ke atas gunung, adik-adik ya? Bukan bukan, ada beberapa hal ya yang sudah saya sebutkan tadi. Bisa nangkap sampai di sini? Halo? Bisa, Bu. Iya. Ya, jadi gunung itu merupakan tempat yang luhur, yang tinggi, mengatasi hal-hal lain di bawahnya. Ya, jadi itu suatu simbol. Ya. Haleluya. Bahwa di atas itu, bahwa Tuhan Yesus itu dimuliakan. Di mana dia dimuliakan? Di tempat yang tempat yang tinggi. Itu menunjukkan bahwa dia bukanlah orang sembarangan. Yang sebelumnya orang kan yang Tuhan Yesus itu dihinakan sama mereka. Benar kan? Dihina nggak Tuhan Yesus? Dihina. Dikatain apa dia? Halo? Ayo adik-adik. Dikatain apa? Orang-orang mengatakan Tuhan Yesus itu apa? Ya? Wah, ini mana suaranya nih? Ya? Dia dikatakan penyesat, dia dihina, dia dikatakan cuman anak tukang kayu. Halo? Nyatat nggak adik-adik? Ya? Ini supaya dimengerti nih. Ini menyambung terus loh ini dengan perikop ini. Kita harus lihat kenapa Tuhan harus dimuliakan di atas gunung. Karena dia selama itu dihina, diolok. Halo? Iya, Bu. Mana suaranya nih? Ya, sorry, saya cek dulu ini. Tegang atau bagaimana ini sampai nggak ada suara ini? Sarmita tegang? Menyimak, Bu. Menyimak. Ya, tapi kalau lagi menyimak, ya pasti bisa. Iya, Bu. Kan? Oh, oke, Bu. Iya kan? Iya dong. Ya, Richard, Novi, Selo, Apri, Bu. Yuli, Lista. Iya dong, harus nyaut gitu kan. Jangan, nah, kalau seandainya kita bertatapan muka, saya lihat nanti sepertinya semua jadi bengong. Ya kan? Jadi, ya oke. Ya biar ini ya, santai tapi serius ya adik-adik ya. Oke, deal?
Iya, deal. Haleluya. Oh, puji Tuhan. Ya, kita maju di ayat yang kedua. Waktu mereka sudah di atas gunung ya, lihat ini. Lalu Tuhan Yesus berubah rupa di depan mata mereka. Di depan matanya siapa ini? Petrus. 3 orang tadi. Iya, siapa? Petrus, Yakobus, dan siapa? Halo. Ya sih, Bu. Enggak, ini begini loh adik-adik. Ini biar kita kerjasama. Saya nanya begini, kalau kalian jawab, saya ada tenang gitu loh. Oh berarti mereka nangkap, respon. Tapi kalau diam-diam ini saya 50-50 ini. Lagi pergi ke belakang ini. Tinggalin handphone. Nah, ya kan? Bisa dimengerti ini? Halo adik-adikku yang cantik dan ganteng. Bisa, Bu. Nah, lihat Bu. Bisa, Ibu. Oke. Jadi kalau Ibu nanya, jawab, minta tolong. Boleh kan minta tolong? Boleh nggak? Boleh tolong Ibu? Nah, oke ya. Nah, jadi Tuhan Yesus berubah rupa di depan mata Yohanes, Yakobus, dan Petrus yang sama-sama dengan dia di atas gunung itu. Ya. Wajah Tuhan Yesus bercahaya seperti matahari. Jadi rupanya itu seperti itu ya. Kemudian pakaiannya menjadi putih bersinar seperti terang. Ayo. Nah, ini masih berhubungan dengan yang tadi di atas di ayat 1. Ya, yang saya katakan tadi, kenapa dia dipermuliakan? Karena dia selalu dihina, diolok, ya kan? Nah, ini mau menunjukkan juga kepada murid-muridnya ini bahwa dia ini adalah anak Allah, ya. Mereka. Karena selama itu sebelum mereka naik di gunung itu, orang selalu ejek dia. Siapa guru kalian itu? Kemana-mana cuma jalan kaki. Mana-mana cuma naik perahu. Ya. Gitu aja. Ya. Modelnya, ya standar. Jubahnya, lebih bagus itu jubahnya ahli-ahli Taurat daripada dia. Ya, hina-hinaan seperti itu adik-adik ya. Yang diberikan oleh orang-orang yang ada di sekitarnya ketika dia berjalan kemana-kemana itu ya. Dari kota ke kota, dari desa ke desa. Ya. Nah, makanya di sini lihat, di depan mereka ketika sudah ada di atas gunung yang tinggi itu, Tuhan Yesus dimuliakan. Dia berubah rupa. Nih, wajahnya bercahaya seperti apa? Matahari. Wajahnya bercahaya seperti matahari, adik-adik. Ya, saya tanya. Ada yang bisa lihat matahari? Wah, ini didengar nggak suara saya ini? Iya, Bu. Ada yang bisa lihat matahari? Ada yang bisa lihat matahari nggak? Sila, Bu, sila. Bukan yang sinarnya setiap hari, Bu. Lihat matahari, Sarmita. Saya bilang bukan sinar. Lihat matahari. Matahari itu di mana? Di atas kan, di langit. Toh? Ya. Bisa lihat nggak? Iya, Bu. Bisa lihat nggak? Nggak bisa. Tidak Nggak ada bisa, orang Bu. yang bisa lihat matahari. Kalau lihat matahari pasti angkat tangannya begitu kayak orang hormat kan begitu. Ya enggak? Iya. Itu karena apa? Betapa terangnya, betapa silaunya. Nggak bisa kita melihat matahari. Ya kan? Nah, bayangkan itu. Wajah Tuhan Yesus bercahaya seperti matahari. Wow, amazing. Benar nggak? Benar, Bu.
Luar biasa loh. Kemudian pakaiannya menjadi putih, bersinar seperti terang. Oh, yang selama itu mereka lihat cuman pakaiannya ya biasa-biasa aja. Sekarang mereka lihat di depan mata mereka menjadi putih, bersinar seperti terang. Nah, ini menunjukkan bahwa memang dia adalah terang dunia. Terang itu lihat seperti matahari, seperti terang. Oke, jelas nangkap ayat 2? Nah, Ya, Bu. Iya, Bu. jadi luar biasa ya, ditunjukkan kepada mereka siapa dia ini sebenarnya. Ini bukan orang biasa. Nah, ayat 3, maka nampak kepada mereka, kepada 3 orang ini, siapa itu? Yohanes, Petrus, dan Yakobus. Nampak kepada mereka Musa dan Elia sedang berbicara dengan mereka lihat. Nah, ini muncul pertanyaan di sini, kok mereka bisa tahu itu Musa dan Elia, iya kan? Nah, tentunya kan di sini dikatakan Musa dan Elia itu sedang ngapain dengan Tuhan Yesus? Berbicara. Iya. Dari percakapan, dari pembicaraan Tuhan Yesus dengan Musa dan Elia. Saat itu, disitulah mereka bertiga ini tahu kalau ini 2 orang ini adalah Musa dan Elia. Kemungkinan waktu lagi berbicara, Tuhan Yesus memanggil nama mereka, jadi mereka dengar. Ya kan? Oh, itu Musa dan Elia. Nah, selanjutnya, kenapa Musa dan Elia yang dilihat mereka? Kenapa Musa dan Elia yang ada di situ, yang berbicara, bercakap dengan Tuhan Yesus? Karena kedua orang ini adalah orang-orang yang kudus. Amin. 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 Siapa Musa? Musa adalah yang membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Mesir. Ya. Kemudian Elia. Siapa Elia? Dia adalah seorang nabi yang terangkat naik ke surga bersama dengan keretanya. Jadi Amin. Jadi menunjukkan bahwa Tuhan itu hanya bisa bersekutu dengan orang-orang orang-orang kudus. Nah, berbicara soal kedua orang ini, saya masih menambahkan lagi. Satu, selama dia hidup seperti Tuhan Yesus. Berapa malam? Hari 40 malam. Iya, betul. Oke, kita lanjut ayat yang keempat. Kata Petrus kepada Tuhan Yesus, Tuhan, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Jika Engkau mau, biarlah kudirikan di sini 3 kemah. Engkau, 1 untuk Musa dan 1 untuk Elia. Petrus berbicara kepada Tuhan Yesus. Apa yang dia rasakan saat itu? Melihat peristiwa itu, betapa dia menikmati kebahagiaan, ya. Bahagianya kami berada di tempat ini. Tempat yang tinggi. Ya.
di mana di situ penuh dengan kemuliaan. Ya. Ada kan lagunya kan? Kemuliaan bagi Allah di tempat maha tinggi. Ya, kau layak. Kan itu bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Kemuliaan itu bersama dengan gurunya, dengan Tuhan Yesus, melahirkan suatu kerinduan untuk mau mendirikan apa? Si Petrus ini mau mendirikan apa buat Tuhan Yesus, Musa dan Elia? Kemah. Iya. Tahu nggak kenapa itu dia muncul seperti itu? Kemah berarti itu tempat tinggal. Artinya apa? Dia pengen mau menikmati itu terus di situ. Jangan pergi, tinggal di sini. Ini aku udah buat tempat tinggal buat kalian. Namun di sini perhatikan, Petrus sangat sopan. Dia tidak semau dirinya, ya. Semau hatinya, dia enggak begitu. Jika engkau mau. Jadi ada suatu permohonan kan, ada suatu percakapan. Minta persetujuan. Kalau Tuhan Yesus mau, kalau engkau mau, biarlah aku dirikan 3 kemah. Untuk engkau 1, untuk Musa 1, untuk Elia 1. Ya. Jadi sementara dia menikmati kebahagiaan itu, muncul satu kerinduan untuk mendirikan kemah karena dia tidak mau kebahagiaan itu berakhir gitu loh. Ada juga suatu rasa mungkin di dalam hati Petrus bahwa kalau dia buat kemah di situ, ya mereka nggak pergi-pergi, jadi saya punya waktu untuk turun ke bawah, panggil teman-temanku yang lain itu, supaya bisa juga menikmati kebahagiaan itu. Oke ya. Nah, ayat yang kelima sekarang. Dan tiba-tiba sedang ia berkata-kata, siapa yang sedang berkata-kata? Halo? Petrus. Dan tiba-tiba sedang Petrus berkata-kata, turunlah awan yang terang menaungi mereka. Dan dari dalam awan itu terdengar suara yang berkata, inilah anak yang kukasihi. Kepadanyalah aku berkenan. Dengarkanlah dia. Masih ingat gak ini? Ini perkataan ini pertama-tama waktu kita belajar terdengar saat peristiwa mana? Ada yang ingat gak? Perkataan ini. Ada yang ingat? Lupa. Pada saat Tuhan Yesus dibaptis. Roh Kudus turun seperti burung merpati lalu terdengar suara. Inilah anak yang kukasihi, kepadanyalah aku Ingat ya adik-adik? Ingat gak? Ayo, ya semangat ya. Nah, berbicara tentang awan, dalam sejarah bangsa Israel, tiang awan itu melambangkan apa?
Halo. Dalam sejarah bangsa Israel, ya ini sedikit ke perjanjian lama ini. Dalam perjalanan mereka di padang gurun, Tuhan Allah menyertai mereka kan siang dan malam, betul? Betul, Bu. Betul, Bu. Nah, pada siang hari tiang awan. Pada malam hari tiang Tiang api. iya. Jadi awan di sini berbicara apa? Kehadiran? Tuhan. Iya, betul Richard. Jangan takut-takut adik-adik kalau jawab. Kalau salah juga nggak apa-apa, nggak aku, ibu nggak marah loh. Ya nanti diperbaiki. Namanya ini kan kelas belajar Alkitab. Belajar, ya namanya belajar ya. Ada yang salah, ada yang benar, betul nggak? Betul nggak Ibu Guru? Betul Nah, ini sekali, Bu. iya. Sarmita kan kalau mengajar di kelas pasti begitu juga kan? Iya, Bu. Jawab aja, namanya belajar kok. Jangan takut-takut. Ya salah, nanti diperbaiki. Kalau benar ya puji Tuhan, jadi dengar kita. Gak apa-apa. Deal? Deal. Maksudnya deal. Jawab aja biar salah, mau benar. Itu urusan kedua. Urusan Iya, pertama Bu. saya jawab gitu. Ya Ibu Guru? Iya, Bu. Halo. Nah, ini juga ada Ibu Guru juga nih calon ini. Oh, Sarjana Pak ini. Delvita ini kan Pak, orang Pak ini. Novi. Siapa lagi? Udah. Iya kan? Haleluya. Oke ya. Jadi untuk yang ayat kelima udah ngerti ya. Jadi awan itu menunjukkan, melambangkan kehadiran Allah. Makanya dari awan itu terdengar suara yang berkata, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan, dengarkanlah dia. Jadi bapaknya itu mempermuliakan anaknya. Makanya judulnya ini, Tuhan Yesus dimuliakan. Haleluya. Oke, nah ayat 6. Mendengar itu tersungkurlah murid-muridnya dan mereka sangat ketakutan. Bukan ketakutan seperti ketakutan lihat hantu adik-adik, bukan ya, bukan ya, bukan. Makanya ketika Tuhan Yesus datang kepada mereka, dia menyentuh mereka dan berkata, berdirilah, jangan takut. Masih ayo berdiri supaya kamu lihat ini. Kalian bertiga ini saksiku di sini. Harus lihat peristiwa ini. Kalian yang harus bersaksi, yang akan menceritakan apa yang terjadi di sini, bagaimana aku dimuliakan. Gitu. Amin adik-adik. Amin, Bu. Makanya di ayat yang ke-8 dikatakan, dan ketika mereka mengangkat kepala, mereka tidak melihat seorang pun kecuali Tuhan Yesus seorang diri. Tuhan Yesus mau mereka ikuti ini peristiwa yang terjadi ini. Tuhan Yesus mau katakan, lihat, sesudah itu apa yang terjadi selanjutnya, gitu. Jadi setelah suara itu terdengar, menunjukkan bahwa ini memang anakku, dia ini dari sorga. Karena selama itu orang-orang kan banyak yang tidak percaya kalau dia itu adalah anak Allah. Banyak orang yang menolak, gak percaya, termasuk si ahli-ahli Taurat itu. Gitu loh. Jadi ini mereka yang akan menjadi saksinya, ya. Bahwa sesungguhnya dia adalah anak Allah.
Nah, ketika mereka melihat, ya, mengangkat kepala mereka dan mereka tidak melihat lagi Musa dan Elia, ya. Tinggal Tuhan Yesus di situ. Jadi mereka tinggal berempat. Kalau tadi kan berenam, tambah Musa dan Elia. Nah, ayat 9 ya sekarang. Pada waktu mereka turun dari gunung itu, Tuhan Yesus berpesan kepada mereka, jangan kamu ceritakan penglihatan itu kepada seorang pun sebelum Anak Manusia dibangkitkan dari antara orang mati. Jangan cerita ya kepada siapapun. Jangan. Memang kamu adalah saksi, tapi nanti kamu akan menyaksikan, menyampaikan, menceritakan hal ini sesudah peristiwa kebangkitan Tuhan Yesus. Ini yang dipesankan Tuhan Yesus kepada mereka. Jadi mereka diingatkan, jangan cerita siapa-siapa ya. Jangan cerita apa-apa. Waktunya. Karena masih banyak hal-hal yang harus saya kerjakan, ya. Tolong jangan cerita kepada siapa-siapa. Oke ya. Nah, pesan Tuhan Yesus ini membuat mereka bertanya. Tuh ayat 10. Mereka bertanya kan, murid-muridnya ini. Si Petrus, Yakobus, dan Yohanes ini bertanya, kalau demikian mengapa ahli-ahli Taurat berkata bahwa Elia harus datang dahulu? Nah, jadi ternyata murid Tuhan Yesus ini pernah mendengar, ya, ahli Taurat itu berkata bahwa Elia harus datang dahulu. Jadi Elia akan datang. Kita lihat di sini ya. Di ayat 11 apa jawab Tuhan Yesus? Memang Elia akan datang dan memulihkan segala sesuatu. Ya, kalau adik-adik lihat di Perjanjian Lama bagaimana itu Elia ketika dia datang dia memulihkan bangsanya kan? Dan aku berkata kepadamu, tetapi orang tidak mengenal dia, dan orang memperlakukannya menurut kehendak mereka. Demikian juga Anak Manusia akan menderita oleh mereka. Jadi waktu di zaman Nabi Elia, itu orang-orang ampun dah ya. Mereka memperlakukan Elia itu seenaknya, padahal dia seorang nabi. Nah, jadi Tuhan bilang, demikian juga Anak Manusia akan menderita oleh mereka. Oleh siapa ini mereka ini? Itu orang-orang yang memperlakukan Elia saat itu. Nah, itu si ahli-ahli Taurat itu adik-adik. Oke, bisa nangkap sampai di sini? Nah, ayat 13, pada waktu itu mengertilah murid-murid Tuhan Yesus bahwa ia berbicara tentang Yohanes Pembaptis. Ya. Demikian juga Anak Manusia akan menderita oleh mereka. Karena Yohanes Pembaptis juga sudah mengalami aniaya kan? Kepalanya dipenggal. Sebelum dipenggal dia dipenjara. Oke ya. Kita lanjut ya, perikop yang kedua.
Tuhan Yesus menyembuhkan seorang anak muda yang sakit ayan. Nah, sebelum lanjut ini, Ibu tanya dulu nih, tahu nggak itu sakit ayan? Seperti apa sakit ayan itu? Sakit ayan itu nama lainnya epilepsi, ya? Tahu nggak epilepsi? Pernah nggak lihat orang yang sakit epilepsi? Halo? Delvita tahu, pernah lihat? Yang kejang, Bu. Hah? Kejang ini, Bu. Iya, Yang kejang. kejang-kejang ya. Sampai keluar busa di mulutnya. Kejang. Oke. Baik ya. Mari kita sama-sama perhatikan mulai ayat 14 sekarang ya, perikop yang kedua. Ketika Tuhan Yesus dan murid-muridnya kembali kepada orang banyak itu, datanglah seorang mendapatkan Tuhan Yesus dan menyembah. Katanya, "Tuhan, kasihanilah anakku. Anakku sakit ayan dan sangat menderita. Ia sering jatuh ke dalam api dan juga sering ke dalam air." Parah. Parah ya. Ini parah ini penyakit ini. Ini kalau yang setahu saya, kalau orang penyakit epilepsi, adik-adik, diserang, terus dia jatuh ke dalam air, itu bisa mati. Ini parah, ini berbahaya. Nah, masih dilanjutkan ayat 16. Orang itu berkata begini, "Aku sudah membawanya kepada murid-muridmu, tetapi mereka tidak dapat menyembuhkannya." Oh, ternyata dia sudah berusaha, pengikut Tuhan Yesus, murid-muridnya yang lain itu, murid-muridnya. Tapi ternyata tidak sembuh. Tidak sembuh. Nah, sekarang apa kata Tuhan Yesus? Mari lihat ayat 17. Maka kata Tuhan Yesus, "Hai kamu angkatan yang tidak percaya dan yang sesat, berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu? Berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kamu? Bawalah anak itu kemari." Kita lihat lagi ya. Supaya kita tahu ini siapa yang disebutkan angkatan yang tidak percaya dan yang sesat ya. Ayat 18. Dengan keras Tuhan Yesus menegur dia. Lalu keluarlah setan itu daripadanya. Dan anak itu pun sembuh seketika itu juga. 19. Kemudian murid-murid Tuhan Yesus datang dan ketika mereka sendirian bertanyalah mereka, "Mengapa kami tidak dapat mengusir setan itu?" Ayat 20. Tuhan Yesus berkata kepada mereka, "Karena kamu kurang percaya. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung itu, pindah dari tempat ini ke sana, maka gunung itu akan pindah dan tak akan ada yang mustahil bagimu. Tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa dan berpuasa." Nah, jadi yang dikatakan Tuhan Yesus di ayat 17, "Hai kamu angkatan yang tidak percaya dan yang sesat," itu ditunjukkan kepada siapa? Tuhan Yesus. Ya, siapa, Richard? Murid Tuhan Yesus. Murid Tuhan Yesus. Pengikut-pengikutnya yang gagal menyembuhkan anak yang sakit ayan itu. Jadi yang membuat mereka tidak bisa menyembuhkan itu, penyakit itu, karena mereka tidak percaya total. Tidak percaya justru di sini bukan itu ya. Tidak percaya dan yang sesat. Jadi begini adik-adik ya. Ini di sini marah Tuhan Yesus ini sama murid-muridnya.
Berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu? Berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kamu? Bawa anak itu ke sini. Harusnya kalian sudah bisa menyembuhkan orang sakit. Gitu maksudnya. Nah, dan ternyata mereka bertanya kepada Tuhan Yesus, kenapa mereka tidak bisa mengusir setan itu? Nah, ternyata karena mereka kurang percaya. Nah, di sini di ayat yang ke-17, ini juga sebenarnya ditujukan juga kepada orang yang punya anak itu. Ya. Iya. Karena begini loh. Masih ingat kan kejadian penyembuhan-penyembuhan yang dilakukan Tuhan Yesus kan? Ya. Orang yang membawa orang yang sakit kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus melihat iman orang itu kan? Iya, Bu. Iya, dia percaya bahwa Tuhan Yesus sanggup menyembuhkan. Orang yang punya anak ini juga kalau seandainya dia percaya bahwa murid Tuhan Yesus ini bisa menyembuhkan, nah, pasti juga akan terjadi. Dan juga ternyata setelah kita baca ayat-ayat selanjutnya, murid Tuhan Yesus juga ini tidak percaya total. Tuhan Yesus berkata di sini bahwa mereka kurang percaya. Kan mereka tanya, kenapa kami tidak dapat mengusir setan itu, guru? Iya, karena kamu kurang percaya. Makanya jangan ragu-ragu. Nah, oleh karena itu, adik-adik, kalau kita lagi melayani orang, ya, jangan ragu-ragu ya. Amin. Harus yakin dan percaya. Gitu, ya. Nah, karena Tuhan bilang kalau kamu percaya, ya, mempunyai iman sebesar biji sesawi, bayangkan, percaya beriman, imannya cuma sebesar biji sesawi. Kecil sekali loh itu, ya. Segitu aja. Kamu dapat memindahkan gunung itu pindah ke laut. Kan dahsyat. Nah, di sini dilanjutkan oleh Tuhan Yesus bahwa jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa dan berpuasa. Apa artinya ini? Ya. Jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa dan berpuasa. Berdoa dan berpuasa itu berarti berbicara apa di sini? Ya. Berdoa dan berpuasa. Kalau orang berdoa dan berpuasa, itu menunjukkan orang itu sungguh-sungguh apa setengah sungguh-sungguh? Sungguh-sungguh. Betul-betul dia serius. Ya kan? Ini. Lihat Tuhan Yesus. Dia juga melakukan itu. Sebagai anak yang taat kepada Bapaknya, yang sudah mengutus dia ke dalam dunia. Yang dia lakukan apa? Dia berdoa dan berpuasa juga kan? Betul gak adik-adik?
Dia berdoa, rajin berdoa. Selalu dicatat dalam Alkitab. Selesai dia pelayanan, dia harus menyingkir, mencari tempat yang sepi untuk berdoa, ngobrol dengan bapaknya. Ini menunjukkan bahwa hanya kuasa Allah itu yang bisa untuk mengalahkan itu. Roh jahat itu, ya. Amin adik-adik. Amin. Haleluya. Oke. Kita lanjut dulu lagi ya. Pemberitahuan kedua tentang penderitaan Tuhan Yesus. Pada waktu Tuhan Yesus dan murid-muridnya bersama-sama di Galilea, Tuhan Yesus berkata kepada mereka, Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia, dan mereka akan membunuh dia, dan pada hari ketiga ia akan dibangkitkan. Maka hati murid-muridnya itu pun sedih sekali. Nah, ini lihat ya, setelah Tuhan Yesus menunjukkan kuasanya, melakukan mujizat di mana-mana, ya, menunjukkan kebaikannya, kasihnya, ya. Tentunya ini memberi dampak bagi murid-muridnya, ya kan? Dampak yang seperti apa? Coba adik-adik, kalau adik-adik punya satu pemimpin, dan pemimpin itu terkenal, dia bisa melakukan banyak mujizat, dampak bagi dirimu apa yang kamu rasakan? Ayo, halo. Apa yang adik-adik rasakan? Punya? Sedih. Belum itu, belum. Saya bilang kalau pemimpinmu, Apri, itu yang terkenal, dia bisa melakukan banyak hal yang super. Nah, kamu sebagai pengikut itu, kamu merasa apa? Bangga dan senang sekali. Iya, bangga, ikut terkenal juga kan? Iya, Bu. Orang pasti bilang, itu loh, Sarmita itu pengikutnya dia loh. Apri itu pengikutnya dia. Itu mereka orang-orang hebat loh. Kan bangga kan? Bangga. Nah, bangga karena memang itu pemimpin saya hebat. Tiba-tiba pemimpin kamu yang hebat itu ngomong, aku nanti akan diserahkan ke dalam tangan manusia. Dan manusia-manusia itu akan membunuh aku. Nah, itu baru sedih, Apri, ya kan? Iya, Bu. Kaget, kok begitu? Waduh, kenapa harus begitu? Sedih loh. Kok pemimpin aku? Orang hebat, harus dibunuh? Namun sayang, mereka tidak memperhatikan yang bagian terakhir ini. Dan pada hari yang ketiga, ia akan dibangkitkan. Ini mereka nggak mengerti ini. Mereka cuma fokus kepada yang awal itu. Makanya saat Tuhan Yesus dibunuh, mereka sedih, kecewa. Seandainya mereka mengerti ini kebenaran, ini firman ini, kan sudah ada dibilang,
Namun pada hari yang ketiga, ia akan dibangkitkan. Cuman karena tidak mengerti ini, jadi mereka sedih. Ya. Bisa nangkap sampai di sini adik-adikku? Bisa, Bu. Oke. Bisa, Bu. Good. Sekarang kita ke perikop yang terakhir di pasal 17 ini ya. Tuhan Yesus membayar bea untuk bait Allah. Apa itu bea? Pajak ya. Bea itu ya semacam bea iuran mungkin seperti itu kali ya. Ya mungkin seperti itu kira-kira. Pajak, Bu. Lebih Pajak. terkenalnya pajak. Iya, tapi kadang-kadang dibilang bea dan cukai. Bea pajak ya, pajak mungkin ya. Oke lah, yang penting kita mengerti lah gitu ya. Penagih pajak mungkin kalau bea cukai, Bu. Iya, jadi kan begini, Tuhan Yesus membayar bea untuk bait Allah. Gitulah. Oke, nanti kita lihat dulu nih. Ya mungkin untuk sementara kita setuju bea itu pajak ya. Oke, deal? Iya, Bu. Oke. Nah, kita perhatikan, mari ayat 24. Ketika Tuhan Yesus dan murid-muridnya tiba di Kapernaum, datanglah pemungut bea bait Allah kepada Petrus dan berkata, apakah gurumu tidak membayar bea 2 dirham itu? Iya, pajak. Berarti sudah ditetapkan. Bea untuk bait Allah nilainya 2 dirham. Oke. Apakah gurumu tidak membayar bea 2 dirham itu? Lalu jawab Petrus, ayat 25 adik-adik. Memang membayar. Dan ketika Petrus masuk rumah, Tuhan Yesus mendahuluinya dengan pertanyaan. Apakah pendapatmu, Simon? Dari siapakah raja-raja dunia ini memungut bea dan pajak? Ya. Bea dan pajak, Sarmita. Berarti bukan pajak bea itu, tapi mungkin semacam iuran kali ya. Iuran. Iya kan? Ini nih. Macam iuran ini kayaknya. Kayak macam kami di kompleks perumahan ini ada iuran setiap bulan. Iuran keamanan, iuran kebersihan. Ada setiap bulan tuh. Oke, berarti kita luruskan ya. Jadi bea itu semacam iuran ya. Memungut iuran dan pajak. Dari siapakah raja-raja dunia ini memungut bea dan pajak? Simon. Nah, itu pertanyaan Tuhan Yesus kepada dia. Pendapatmu seperti apa? Menurutmu bagaimana, Simon? Ya. Dari rakyatnya atau dari orang asing kah? Nah, jawab si Petrus, dari orang asing. Maka kata Tuhan Yesus kepadanya, jadi bebaslah rakyatnya. Tetapi supaya jangan kita menjadi batu sandungan bagi mereka, pergilah memancing ke danau. Dan ikan pertama yang kau pancing, tangkaplah dan bukalah mulutnya. Maka engkau akan menemukan mata uang 4 dirham di dalamnya. Ambillah itu dan bayarkanlah kepada mereka, bagiku dan bagimu. Jadi ada 4 dirham. Satu orang ternyata iuran itu 2 dirham. Begitu ya, sudah ditetapkan. Nah, kita kembali dulu di ayat yang ke 25.
Tuhan Yesus bertanya, pendapatmu seperti apa, Simon? Dari siapa raja itu memungut bea dan pajak? Raja-raja dunia itu. Dari rakyat atau dari orang asing? Jawab Petrus, dari orang asing. Nah, jadi Petrus dan Tuhan Yesus adalah orang asing. Ya kan? Halo. Murid-murid Tuhan Yesus ya, mereka ini adalah, dan Tuhan Yesus adalah orang asing. Kan ditanya, raja dunia ini memungut bea dan pajak dari mana? Rakyatnya atau orang asing? Petrus bilang, orang asing. Ini benang merahnya kemana? Inilah yang dikatakan, kita ini pengikut Tuhan Yesus adalah orang asing di dalam dunia ini. Orang asing. Tahu nggak orang asing? Berarti Pendatang. Karena tempat kita itu bukan di dunia, tapi di mana? Di sorga. Surga. Makanya Tuhan Yesus itu datang mau ambil kita. Tuh, harus balik. Oh no, tempatmu di sorga, bukan di dunia ini. Makanya jangan cintai dunia ini, bahaya. Janganlah engkau mencintai dunia ini dan segala yang apa di dalamnya. Karena dunia ini semakin hari semakin jahat. Satu ketika dia akan digulung seperti kertas. Itu ada firman-Nya. Jadi lihat di sini. Tuhan Yesus itu pendatang, orang asing. Jadi semua pengikutnya juga adalah orang asing. Pendatang. Paham ini? Halo. Ya, Bu. Paham. Iya, Bu. Kita ini pendatang loh di dunia ini. Makanya jangan sama dengan dunia ini. Dunia ini jahat. Tahu nggak kenapa dunia ini jahat? Siapa yang berkuasa di sini? Di dunia? Iblis. Masa sih kita mau sama dengan dia? Enggak deh. Ya. Tempat kita itu di sorga. Nah, di ayat yang selanjutnya diceritakan bagaimana Tuhan Yesus mengajar supaya jangan jadi batu sandungan, ya harus membayar iuran itu. Ya kan? Kamu ini pendatang. Jangan jadi pendatang yang tidak tahu diri. Sudah numpang di sini. Nah, ya harus bayar gitu kan. Nah, lihat. Di bagian lain kan sudah dikatakan bahwa Tuhan Yesus itu sangat miskin, ya kan? Tidak punya tempat untuk membaringkan kepalanya, ya enggak? Iya, Bu. Iya, waktu ada orang kaya yang mau ikut dia kan, aku mau mengikut engkau. Tuhan Yesus bilang, pikir baik-baik dulu, pikir baik-baik ya. Kalau mau ikut aku ini, siap menderita. Harus pikul salib, sangkal diri. Begitu kan? Terus lagi. Karena gini loh, aku ini, kalau kamu mau ikut aku ini miskin. Lebih miskin, lebih kaya itu si serigala dengan si burung itu. Mereka punya tempat. Tapi kalau aku enggak. Kenapa dia tidak punya tempat? Karena bukan tempatnya kan di sini. Amin. Amin. Iya. Kita orang asing itu selalu diapain? Dijajah kan? Betul nggak? Ya, Bu. Iya, dikejar. Makanya lihat, kita yang benar-benar adalah pendatang, tidak tenang hidup di dunia ini.
Tidak tenang dalam artian karena kita ini pengikut Tuhan Yesus, makanya diuber terus. Nah, sama dengan Tuhan Yesus. Tapi pada akhirnya kita ada di sorga. Lihat kan Tuhan Yesus, sampai dia dibunuh, disalib, dihukum. Tapi dia naik kemana? Surga. Iya. Itulah harapan kita. Ya, itulah pengharapan kita. Itulah jaminan bagi kita. Jaminan yang sudah pasti loh. Sekalipun kita ini orang asing, ya, jaminan kita itu sudah pasti. Itulah di surga. Cuman dengan catatan, harus benar-benar seperti Tuhan Yesus, ya. Jangan untuk bayar 2 dirham saja. Dia nggak punya duit. Ya kan? Dia nggak punya duit, adik-adik. Tapi dia punya apa? Kuasa. Iya, kuasa. Kita ini pengikut Tuhan Yesus boleh miskin, nggak punya duit, ya. Tapi kita punya kuasa. Nah, Lihat Tuhan Yesus, karena dia punya kuasa, dia bisa melakukan apa? Mujizat. Amin. amin. Ini, Amin. ini yang menjadi kebanggaan kita, adik-adik. Ya, nggak apa-apa. Ya, kalau memang kita sudah sungguh-sungguh jadi pengikut Tuhan Yesus, nggak apa-apa. Nggak punya duit. Tapi kita punya kuasa. Dengan kuasa itulah kita bahagia, kita menang, kita sukses, kita apa lagi? Apa yang kalian rindukan dalam hidup ini? Richard mau apa, Richard? Apa kerinduan Richard saat ini? Ada kerinduan nggak, Richard? Pengen sesuatu nggak, Richard? Biasa aja, Bu. Biasa-biasa aja. Nah ini, orang yang sudah mengerti, ya, seperti apa dia kalau dengan Tuhan, ya begitu. Ya. Dia sudah tidak menginginkan lagi, ya, yang seperti dunia ini tawarkan. Kalau dunia kan menawarkan seperti ini, adik-adik. Ya, pokoknya yang menarik-menarik gitu loh. Harus punya motor, kalau anak yang laki paling tidak punya motor Satria, begitu ya. Kalau orang yang cinta Tuhan, bukan itu lagi yang menjadi prioritasnya. Tapi yang menjadi prioritasnya adalah surga. Dan untuk mendapatkan surga itu, maka dia rela untuk lepas semuanya. Amin, adik-adik. Amin. Amin. Lepas semuanya. Masih ingat kan perumpamaan itu? Harta yang terpendam, mutiara yang indah, ya kan? Untuk mendapatkan itu dia rela jual semua miliknya. Itu artinya lepas semuanya.